سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita bahas al-musyara'atu fi takhsyiliz zati. Jadi al-musyara'ah itu artinya giat ya, atau cepat-cepat ketika kita itu tahu kalau umur kita atau keberangkatan kita itu sudah mulai dekat, maka kita pasti lebih giat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man alima kurba rohilihi asro'a fi tahsilizat, maka dia akan sungguh cepat-cepat dalam mencari bekal. Waman alima an ihsana ghairihi la yanfa'u jadda, ketika dia ketika dia tahu perbuatan baiknya itu tidak manfaat kepada orang lain, tidak ada manfaatnya bagi orang lain, maka jadda, maka dia akan lebih sungguh-sungguh ihsani dalam berbuat baik. Ketika dia tahu kalau perbuatan baik dia itu tidak memberi manfaat apa-apa bagi orang, maka dia akan bersungguh-sungguh berbuat baik. Waman akhroja walam yahtasib khosiro walam yadri. Jika waman akhroja itu artinya mengeluarkan. Jika Anda mengeluarkan sesuatu walam yahsib dan tidak menghitung atau tidak menghisap, ya khosiro, maka Anda akan rugi. Walam yadri, dan Anda tidak tahu. Jadi ketika Anda mengeluarkan sesuatu, Anda tidak pernah menghitung atau tidak pernah menghitungnya, ya Anda akan rugi. Anda bisnis atau apa, modal nggak pernah dihitung, nanti juga akan rugi. Sama seperti kita ini dalam taat kepada Allah atau ini juga harus kita hisap diri kita. Sehari kita tadi berbuat apa, maksiat apa taat. Kalau maksiat kita istighfar, kalau taat kita syukur, mengucap alhamdulillah. Itu kita hisap diri kita itu setiap hari. Orang berdagang juga begitu, dia sehari ini modal berapa, untungnya berapa, itu juga harus dihisap, harus dihitung. Kalau nggak dihitung ya rugi dia. Waman wakala wakilan wattola'a ala khiyanatihi azalahu kadzalika nafsuka. Sama juga ketika kita mengangkat wakil kita, ternyata wakil kita itu meninggalkan, wattola'a itu meninggalkan atau kita ditinggalkan ya. Ala khiyanati, kita dihianati, ya pasti kita akan memecatnya. Jadi kita sudah mengangkat wakil, ternyata wakil itu mengkhianati kita sebagai rakyat pasti mestinya memecatnya. Wa kadzalika nafsuka qad tolakta ala khiyanatiha fa'zilha wa doyik alaiha al-masaliki. Kalau kita mengangkat wakil terus kita tahu wakil itu khianat, berarti kita memecatnya. Lah, begitu juga nafsumu. Wa kadzalika nafsuka, begitu juga nafsumu. Qad tolakta, ketika Anda tahu bahwa Anda sudah tahu atau sudah melihat, qotolakta itu artinya Anda sudah melihat atau sudah tahu. Ala khiyanatiha, kepada pengkhianatannya nafsu. Fa'zilha, maka Anda akan memecatnya. Anda ini sudah tahu kalau nafsu Anda ini berkhianat pada Anda. Mestinya Anda berbuat baik, tapi oleh nafsu dikhianati untuk berbuat jelek. Mestinya kita ini ibadah atau taat kepada Allah, tapi nafsumu ini
berkhianat kepadamu untuk berbuat jelek, tidak taat atau maksiat. Fa'zilha, maka pecatlah itu nafsu. Ya. Wadoyik, dan bikin sempit alaiha ing atase nafsu. Apa yang kita bikin sempit? Apa al-masaliki, ing beberapa jalan. Ketika Anda sudah tahu bahwa nafsu Anda itu mengkhianati Anda, maka mestinya Anda memecatnya, dan jangan beli ruang atau beli jalan yang lebar. Persempit. Doyik itu artinya maknanya persempit, sempit. Maka bikin sempit jalan-jalan nafsu. Maka jangan kasih ruang nafsu itu untuk bersemayam terus di diri kita. Maka di sini perlu pengendalian nafsu. Idza ra'aita, ketika Anda mengetahui rodo yang berpaling wasyahwata, dan mengikuti syahwat, wal ghaflata, lan lupa, fahada, maka inilah semua yang kita ketahui, atau idza ra'aita wasfuka, itu sifatmu. Kita ini sudah tahu bahwa sifat kita itu, bahwa kita itu berpaling dari Allah, mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat. Maksudnya begini, itu sifatmu, bahwa Anda berpaling pada Allah, mengikuti hawa nafsu, lupa. Wasfuka, itu sifatmu. Wa idza ra'aita fika al-inabata, ketika Anda mengetahui, wa idza ra'aita, ketika Anda mengetahui al-inabata, ketika Anda mengetahui bahwa Anda akan selalu kembali. Maksudnya inabah itu artinya kembali. Wal khosyata, dan takut kepada Allah, wah zuhdalan, zuhud atau benci dunia. Fahada, mongko, maka utawi sifat-sifat tadi itu, inabah, khosyah, zuhud itu, fahada, maka utawi inilah inabah, khosyah, dan zuhud, min sona illahi, itu sebagian dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tak jelaskan begini, kita itu berpaling dari Allah, mengikuti syahwat, lupa kepada Allah. Nah, itulah sifatmu. Wa idza ra'aita fika inabatun, ketika Anda mengetahui bahwa Anda akan kembali, Anda takut kepada Allah, Anda membenci dunia, ketahuilah bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu. Nah, berbeda loh ya. Berbeda loh. Kalau yang pertama itu harus kamu akui bahwa itu sifat kita ya. Tapi kalau yang kedua adalah ketika Anda itu selalu kembali kepada Allah, takut kepada Allah, terus Anda membenci dunia, ketahuilah bahwa ini kehendak Allah. Berbeda ya. Jadi kalau urusan yang jelek-jelek larinya kepada kita. Maka ini perbedaannya. Jadi maka misalu dzalika idza ra'aita bibiladika al-khulfa'a wasyauka wal ausaja. Nah, ketika Anda mengetahui di desamu atau di negaramu, mengetahui al-khulfa'a itu pohon khulfa'. Kalau di sini apa? Wasyauqa lan ri'in ausaja lan ausaja. Pokoknya al-khulfa', sauqa sama ausaja ini adalah semua tumbuhan yang ada durinya. Fahada nabatu ardi bi baladika. Maka ketahuilah, maka fahada, maka ini semua itu maksudnya khulfa', sauq dan ausaja. Itu adalah tumbuhan yang ada di desa Anda atau di bumi Anda. Itu tumbuhan yang tumbuh di desa Anda. Ini perbandingannya ini ya. Wa idza ra'aita biya al-udu ar-radba wal miska wal anbari. Ketika Anda mengetahui bahwa di desamu ada pohon uda, rodba, wal misek dan minyak misik, wal inbari dan inbar, wal inbaro roh, jika bukan di roh, karena pertama al uda, wal rodba, wal miska, wal inbaro. Jadi inbar itu minyak sama kayak misik sama. Ya. Fa'alima, maka ketahui annahu majlubun min suna'illahi laisa min nabatil ardi. Bahwa ketahuilah bahwa ini semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini
perbedaannya ya. Kalau di desamu itu ada pohon yang banyak durinya, ya memang itu yang tumbuh di desamu ya itu. Tapi kalau di desamu itu tumbuh minyak pohon muda, pohon rotba, atau minyak misik atau pohon inbar, itu ketahuilah bahwa ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa min nabatil ardika, bukan tumbuhan yang tumbuh di bumi Anda, tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal misku min isl min ghislanin, misik itu dari ikan yang di lautan India. Ini di lautan India. Sekarang jarang gitu. Wal inbar min bahril Hindia. India maksudnya. Hindia itu India maksudnya. Al maksiyatu al madkuratu lil iman. Ya. Misalul imani. Nah, jadi keterangan yang di atas tadi itu kayak apa namanya, ketika Anda mengangkat wakil Anda khianat, Anda pasti memecatnya. Anda sudah tahu bahwa nafsu Anda khianat pada Anda, mestinya Anda memecatnya dan tidak memberi ruang atau jalan atau mempersempit jalannya biar enggak leluasa. Nah, misalul iman itu semua itu adalah perumpamaan imanmu semua. Iman kita semua ini perumpamaannya seperti itu. Misalu imani ma'aka itu adalah perumpamaan imanmu ya. Idza asoita, ketika kita melakukan maksiat Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kasamsin itu kayak matahari al maksufati kang kena gerhana ya. Jadi ketika kita melakukan maksiat kepada Allah itu contohnya seperti matahari yang gerhana. Au kasirojin atau lampu atau lilin lah. Kalau sekarang yang lampu. Kalau dulu lilin mungkin. Kalau dulu apa namanya, lampu cempluk petromak yang dari ada gasnya. Kasirojin itu kayak lampu. Ida ghotoitahu, ketika kita menutupi ya, jadi ada lampu ida ghotoitahu ketika kita menutupi. Bisok fatin dengan piring atau mangkok. Jadi lilin terus kita tutupi dengan piring atau mangkok. Huwa iyo asiroj. Huwa itu kembalinya pada asiroj. Maujudun itu wujud. Lakin yamna'u nurahu al-ghito. Tetapi cahayanya tadi itu menutup tetapi jadi lampu tadi itu wujud, ada lampunya. Walakin yamna'u, tetapi mencegah apa nuruhu, cahayanya. Jadi cahayanya itu mencegah ketutup ya. Al-ghotau apa? Tutup. Jadi cahayanya itu menutupi kita semua. Jadi lampu ketika kita tutupi berarti cahayanya ketutup. Wujud lampunya ada enggak? Ada, tapi cahayanya tidak ada karena tertutup. Nah, itu ibarat nafsu, ibarat iman kita, perumpamaannya seperti itu kalau kita melakukan maksiat. Jadi kita ini punya hati, tapi ketika kita melakukan itu ketutup. Nah, matahari juga begitu. Contohnya matahari itu terangnya kayak gitu, tapi ketika gerhana ya ketutup cahayanya. Itu istilahnya. Summa innaka tahdurul al majlisi fi jami'i liyatawaffaro aklaka wa in kana umuruka qalilan. Nah, solusinya tadi kan sudah begitu tadi. Tadi sudah bahwa kita ketika melakukan maksiat itu contohnya seperti matahari yang kena gerhana, seperti lampu yang ditutup oleh mangkok atau piring. Wujudnya ada tapi cahayanya tidak. Kita ini punya hati semua. Kita ini semua punya hati semua. Tapi wujudnya ada hatinya, tapi tidak ada cahaya. Biasanya orang-orang menyebut hatinya mati. Tapi sebenarnya hatinya ada, tapi hatinya mati karena berbuat maksiat. Nah, ini istilahnya seperti itu. Nah, summa innaka tahdurul al majlisa.
Ini solusinya. Summa innaka, maka nuli Anda semua. Innaka itu kita semua. Tahduru itu menghadiri. Ya. Al majlisa, maka kita harus menghadiri majelis ilmu. Al majlisa itu majelis ilmu. Fi jami'i, di dalam jami' atau masjid jami' atau perkumpulan yang besar. Nah, maka solusinya ketika Anda ini punya hati tapi mati, punya hati tapi tidak ada cahayanya, maka solusinya hadirlah di majelis ilmu yang besar, maksudnya yang rame-rame. Contoh kayak maulidnya di mana, itu hadirlah di situ. Kenapa kok disuruh hadir di situ kan? Liyatawaffaro, nah, supaya jadi sempurna. Apa yang jadi sempurna? Apa luka, apa akal Anda. Maka ketika Anda mati hatinya, maka datangilah majelis-majelis ilmu. Buat apa? Supaya pikiran Anda itu sempurna lagi, kembali lagi normal, atau direset ulang lagi, atau ya mungkin dicas lagi, direset ulang lagi. Itu solusi. Maka sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Itu yang bisa menghidupkan hati, itu salah satunya. Atau yang bisa membuka cahaya dari ketertutupan tadi itu. Maka ketika Anda hadir itu, akal Anda hidup. Kalau akal Anda hidup, Anda mau berpikir, hati Anda bisa jadi waingkana apabila ada apa umur Anda sekalian itu kolilan, itu sedikit. Yasiru, maka jadi apa umur, kasiron itu panjang atau banyak. Ketika Anda menghadiri majelis ilmu yang Anda umurnya itu pendek, ini sudah distempel, umurnya ini 40 tahun. Ketika Anda sering-sering datang ke majelis ilmu, maka Anda akan menjadi, umur Anda menjadi panjang atau kasiron. Bi khusulil imani wal khusyu'i wal khudu'i. Nah, yang dimaksud panjang di sini itu bukan bilangannya ya. Paham ya? Jadi gini, bukan 40, awalnya 40 jadi 90. Tapi bi khusulil imani, karena berhasilnya iman. Seandainya umur Anda cuma setahun, cuma begini, dari 40 Anda mati mestinya ini. Karena Anda berhasil melakukan khusyuk dan hudu atau andap asor. Umur Anda ini cuma setahun, kelihatannya pendek, tapi panjang bagi Allah Subhanahu. Jadi bukan bilangan umurnya ya. Nah, ini bukan bilangan umurnya. Bukan kok awalnya meninggal umur 10 tahun jadi 60 tahun, bukan. Tapi kualitas hasilnya iman ini, itu yang dinamakan umur panjang. Maka kemarin sudah jelas yang namanya umur itu bukan kapan kamu dilahirkan. Yang namanya umur adalah kapan Anda mengenal Allah Subhanahu. Mungkin kita ini umurnya baru seminggu, baru 2 minggu, baru 1 tahun. Karena kita mengenal Allah baru 1 tahun. Bukan kapan Anda dilahirkan. Kalau dilahirkan mungkin saya sudah 40, 37, macam-macam. Tapi bukan itu. Tapi umurmu adalah kapan Anda mengenal. Nah, mungkin orang bisa kenal Allah nanti umur 80. Ya, berarti umurnya tinggal cuman berapa sih? Mama besok mati, sekarang baru kenal, umurnya cuma 1 hari. Nah, walaupun 1 hari, kalau bikhusulil imani wal khusyuk, dia berhasil mendapatkan iman, dia khusyuk dan dia andap asor kepada Allah, jadi dia termasuk umur panjang. Paham ya? Paham nggak ini? Kalau nggak paham tak ulangi lagi. Wal khosyati wa tadabburi wa tadhkiri, dan takut kepada Allah. Wal khosyati itu, khosyah itu artinya takut kepada Allah. Wal tadabburi, dan angen-angen atau berpikir. Wa tadhkiri, dan berzikir kepada Allah. Jadi ketika Anda berhasil, Anda mendapatkan iman, Anda khusyuk, Anda andap asor,
Anda sopan santun, Anda takut kepada Allah, Anda berpikir atau berangan-angan bahwa semua ini ciptaan Allah, hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang maha hidup, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda berhasil mengenal, terus Anda berzikir bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasul, Anda walaupun secara bilangan umur Anda pendek, tapi panjang. Wanahwiya, dan seperti contoh yang lain ya. Contoh yang lain itu contoh bisa taat macam-macam itu. Falau arafta al-iman, walau arafta, ketika Anda mengetahui al-imana ing iman, Anda mengetahui iman, ma korobta al-isyana, ketika Anda mengetahui kedudukan iman, maksudnya begitu. Walau arafta al-imana, ketika Anda mengetahui kedudukan iman, maka Anda tidak, itu maka Anda tidak ya, korobta, maka Anda tidak akan mendekat al-isyana ing maksiat. Apabila Anda mengetahui kedudukan iman, Anda tidak akan melakukan atau melaksanakan atau mendekati maksiat. Kok ketika kita masih melakukan maksiat, berarti kita tidak tahu kedudukan iman. Walau ghurima amtalu min nafsi, fala ghurima, tidak ada ghurima itu orang yang hutang, tidak ada yang iku amtolu itu lebih panjang. Fala ghurima, tidak ada yang lambat dalam membayar hutang, min nafsin, kecuali nafsu. Jadi fala ghurima amtolu, tidak ada yang lambat membayar hutang kecuali nafsu. Orang yang bayar hutangnya lama itu masih belum apa-apa dibanding nafsu itu lambat sekali. Maka orang kalau nafsunya kena itu, kita dipengaruhi nafsu itu identik sama malas. Satu, ngapa-ngapain malas, itu identiknya ke sana. Wala udwa a'domu minasyaiton, wala udwa, dan tidak ada musuh, a'domu itu lebih besar atau lebih berat atau kelas berat, minasyaitoni, kecuali setan. Jadi tidak ada musuh yang paling besar kecuali setan. Wala mu'aridi aqwa minal hawa, wala mu'aridi, lan tidak ada sesuatu hal yang menghalang-halangi. Mu'arid itu artinya menghalang-halangi atau ngalang-ngalangi. Aqwa itu lebih kuat minal hawa, daripada hawa nafsu. Jadi tidak ada sesuatu yang paling kuat menghalang-halangi kecuali hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu kalau kita mau berbuat baik itu pasti ada. Kita dihalang-halanginya itu ada. Mau ngapain itu jangan, besok aja. Mau tobat itu besok aja, masih seger, nanti kalau sudah sakit tobat. Besok aja itu namanya di sini dijelaskan bahwa itu mu'arid, menghalang-halangi. Walayat fa'u al-midada al-habidu mislul kibri. Walayat fa'u, dan tidak menolak. Walayat fa'u, dan tidak menolak. Apa al-midadu, apa hitungan, al-habidu kang turun, al-midadu apa pertolongan, pitulungan ya, pertolongan, al-habidu kang turun, mislu kibrin, seperti orang sombong. Maksudnya begitu. Dan tidak ada yang menolak turunnya pertolongan Allah. Jadi Anda mau maksiat segede apapun, mau seluas apapun Anda maksiat, pertolongan Allah itu tidak akan bisa ditolak. Kita ini semua melakukan dosa kita banyak, semua macam-macam, seluas sampai nggak ada hitungannya bahasanya. Mulai lahir sampai umur 70 kita dosa terus. Maka pertolongan Allah itu tidak ada yang bisa menolak. Dia mulai lahir sampai umur 80 kafir, besok mati dia syahadat, itu tidak ada yang tahu kecuali itu. Dan pertolongan itu tidak ada yang bisa menolak, mau siapapun. Mislu kibrin, seperti kecuali orang itu sombong. Nah,
Kalau Anda sombong, itu pertolongan itu tidak akan turun. Ingat ya. Jadi Anda mau melakukan maksiat, mau melakukan dosa sebesar apapun, pertolongan Allah itu tidak akan ditolak. Tidak akan ada yang bisa menolak. Mau siapapun itu. Ya. Tapi kalau Anda sombong, hanya orang sombong yang bisa menolak pertolongan. Maka Allah itu paling nggak suka sama orang sombong. Li'annal ghaisa la yakirru illa ala ardi al-munkhafidati. Li'annal ghaisa, karena apa, air hujan itu la yakirru itu tetap berkumpul illa ala ardi, kecuali pada bumi al-munkhafidati, yang becek atau lembek. Karena air hujan itu berkumpul pada tanah yang becek. Namanya air hujan itu tetap turun, itu pasti nanti kumpulnya di tanah-tanah yang becek. Ya, paham nggak ini kira-kira? Air hujan ini ibarat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu turunnya pasti di hal-hal yang becek, yang jelek-jelek tanah itu. Itu turun nggak? Turun itu. Mau Anda sembunyikan di mana, ketika di situ di bawah pasti kena air hujan. La fauqa ru'usil jibali, tidak di puncak gunung. Enggak mungkin terus pertolongan di puncak, enggak ada, pasti di bawah-bawah yang becek-becek itu. Nah, ini ibaratnya bahwa pertolongan Allah itu tidak ada yang bisa menolak kecuali orang-orang itu sombong. Fakadzalika al-qulubu fakadzalika qulubul mutakabbirina. Itu sama juga di dalam hatinya orang-orang yang sombong. Al-mutakabbirin itu orang-orang yang sombong. Tantakilu anha ar-rahmatu. Tantakilu itu ngaleh atau menyingkirkan atau apa? Ngaleh. Kalau bahasa Jawanya ngaleh. Berpindah. Anha kulub atau hati. Rahmatu wa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tanzilulan turun ilal qulubi maling orang yang ilal qulubil mutawaddiina, kepada hatinya orang-orang yang tawadhu. Paham ya? Jadi rahmat Allah itu pindah dari hatinya, tantakilu itu pindah ya, dari hatinya orang yang sombong berpindah kepada hatinya orang-orang yang tawadhu. Jadi pertolongan Allah jelas. Kemarin sudah saya jelaskan soal rahmat Allah. Anda mulai lahir sampai umur 70 tahun taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada gunanya kalau tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rahmat Allah itu besarnya atau kualitasnya itu, Anda seumur hidup taat itu nggak ada apa-apanya. Maka ada orang dari lahir sampai umur 80 dia taat kepada Allah. Nah, ketika taat kepada Allah terus dia meninggal, terus ya Allah berarti saya masuk surga karena saya dari lahir sampai umur sekarang ini saya taat kepada Allah. Ya udah siap, Allah bilang begitu. Nanti kamu saya masukkan surga, tapi 80 tahun. Karena Anda taat cuma 80 tahun. Maka rahmat Allah itu lebih besar dibanding taat Anda selama umur. Maka kita nggak bisa sombong. Nggak bisa sombong. Orang berbuat maksiat mulai hidup paling 70 tahun, 80 tahun, dia masuk neraka itu selamanya. Orang taat cuma 1 tahun, dia masuk surga selamanya. Jadi yang ada itu, makalah duhulun nasi fil jannati fadlun minar rahmani ahlal amal. Jadi masuknya kita ke dalam neraka surga itu bukan karena amal, karena kita mendapat fadlnya Allah Subhanahu, atau mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kunci sebenarnya. Maka
dalam ketaatan itu kita tetap jalan, tapi bukan karena taat kita masuk surga. Tetap jalan kita taat, 5 waktu macam-macam. Tapi yang lebih kita harapkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu bil mutakabbirina, yang dimaksud wal muradu itu artinya yang dimaksud bil mutakabbirina dengan orang-orang yang sombong. Yang dimaksud dengan orang-orang yang sombong itu apa? Orang yang sombong itu bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Kadang orang itu salah kaprah. Sombong itu artinya berbeda-beda. Orang yang sombong itu yang bagaimana? Man itu orang yarudu kang menolak poman al haqqo ing kebenaran. Jadi orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Contohnya banyak. Anda berbicara sama orang bahwa itu benar, tapi orang itu menolak. Orang Yahudi itu tahu kalau Nabi Muhammad itu tapi dia menolak. Loh, kalau yang nggak tahu nggak masalah. Dia tahu kalau Nabi Muhammad itu tapi menolak. Nah, ini termasuk contoh orang yang sombong. Jadi kita dikasih tahu bahwa Allah itu yang hak, tapi kita menolak. Itu contohnya orang sombong. Laman yakunu saubahu hasanan, tidak ke orang yang bajunya bagus, rumahnya mewah, bukan itu. Orang sombong itu bukan begitu ya. Terus naiknya mobil, itu bukan orang sombong. Orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Walakin al-kibro badru al-haqqi, walakin al-kibro tetapinya orang-orang yang sombong itu badrul haqqi itu menolak kebenaran, yakni dafuhu. Maksudnya dimaksud badri itu adalah dafuhu itu nolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqtiqorin nasi dan merendahkan. Waqtiqor itu artinya meremehkan. Waqtiqori nasi dan meremehkan manusia. Nah, cirinya, jadi kan kalau yang dinamakan orang sombong itu apa? Orang yang menolak kebenaran. Cirinya apa? Cirinya adalah waqtiqoril nasi, orang yang suka merendahkan manusia. Ini ciri orang sombong. Ciri. Jadi ketika kita ini orang enggak, ya itu ciri orang sombong. Cirinya dikasih tanda-tanda. Maka jangan suka meremehkan orang. Ya. Wala ta'takid, dan jangan beranggapan. Wala ta'takid itu artinya jangan beranggapan annal kibaro, setuhune orang yang sombong itu layakunu tidak ada illa fi wazirin au sohibid dunya. Yang dimaksud, janganlah Anda beranggapan bahwa yang dimaksud orang kaya itu adalah wazir. Wazir itu orang berpangkat, pejabat, macam-macam ya. Au sohibid dunya, atau orang yang punya banyak uang. Jadi Anda jangan beranggapan kalau yang dinamakan sombong itu yang orang yang berpangkat atau orang yang punya banyak uangnya. Bukan, itu bukan orang sombong. Balqot yakunu fiman la yamliku asya'al lailat. Ini ngeri. Balqot yakunu terkadang ada fiman kepada orang la yamliku yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki. Asya'an itu makanan, lailatan pada waktu malam. Jadi orang yang sombong itu bisa jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Besok mau makan aja nggak ada makanan. Atau malamnya mau makan aja nggak ada makanan. Itu orang sombong. Jadi orang sombong itu belum tentu orang kaya. Orang yang besok mau makan apa, itu aja sombong. Jadi ini bahaya. Maka kan kita itu kadang ketika ngomong sombong itu, ketika bicara sombong itu larinya pasti kepada orang kaya, pada pejabat. Bukan. Orang yang besok mau makan apa saja nggak bisa, itu bisa sombong. Itu perbandingannya. Apalagi yang punya uang banyak, yang punya ini. Besok mau makan apa aja nggak bisa aja sombong, itu ada. Nah, diterangkan lagi
tadi wa yufsidu wa la yuslihu li'annahu takabbar. Yang dimaksud orang sombong adalah yufsidu itu membuat kerusakan, wala yuslihu dan tidak berbuat saleh atau tidak berbuat baik. Li'annahu takabbaru ala khalqi, karena mereka bertakabur atau sombong kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sombong itu yang bikin kerusakan, tidak melakukan kebaikan, itu termasuk orang yang sombong. Jadi belum tentu orang kaya, orang besok mau makan apa aja bisa melakukan ini. Ini maksudnya orang sombong. Tapi yang pertama itu adalah orang sombong adalah orang yang menolak udah dikasih tahu bahwa ini yang benar, ini yang masih menolak. Nah, jadi orang sombong itu bukan orang kaya. Wala ta'taqida annal mangkuba, wala ta'taqida, dan jangan Anda beranggapan, Anda jangan punya anggapan annal mangkuba, yang orang yang tertimpa bencana. Mangkub itu artinya orang yang tertimpa bencana, yaitu itu man wong kana kang ono fi asri, di dalam di dalam bui atau tawanan, ditawan lah dia, au fi sajni au fi sijni, atau di dalam tahanan. Jadi orang yang kena bencana itu bukan orang yang ditahan, bukan orang yang dibui. Nah, ini orang yang kena bencana itu. Bal man kubun man asawwaha wa adkhala fi hadhil mamlakah. Yang dimaksud orang yang kena bencana, orang yang itu adalah orang man, itu orang aso yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adkhala, dan memasukkan, ya, fi hadhil mamlakati, di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tahirati, kang suci. Nah, memasukkan najasata ing nah. Jadi orang yang terkena bencana, orang yang kena bencana itu bukan ke orang yang ditawan, orang yang dibui, orang yang dipenjara, bukan, tetapi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memasukkan di kerajaan Allah. Mamlakah itu artinya kerajaan Allah. Dia memasukkan di dalam kerajaan Allah itu najis. Di dalam kerajaan Allah yang suci itu najis. Najisati al-maksiyati, najis. Jadi yang namanya celaka itu, orang yang kena bencana itu bukan yang ditawan atau ditahan di bumi, bukan, tapi yang orang melakukan maksiat. Kenapa kok? Karena bumi ini adalah kerajaan Allah. Semuanya yang ada ini kerajaan Allah. Anda memasukkan kerajaan. Anda di masjid aja bawa kencing di masjid aja dipukulin orang kok sampai. Kalau nggak dipukulin berarti Anda dikira orang gila. Itu ada dua ininya. Kalau nggak Anda gila, ya Anda dipukulin orang. Anda di masjid kencing di tengah-tengah masjid itu. Nah, ini kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini suci. Nah, istilahnya seperti itu. Anda membawa najis di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang terkena bencana, bukan orang yang dibui. Nah, orang sombong itu juga sama. Jadi sombong itu menolak kebenaran. Maka ketika ada orang, ciri-cirinya dia suka ngeremehin orang, nah itu ciri-cirinya itu, ciri-ciri ya. Yang lebih jelasnya dia menolak kebenaran. Maka kita sudah ngasih tahu ada bahwa Allah itu hak, bahwa sholat itu betul, bahwa puasa itu wajib, bahwa ini, tapi dia menolak itu. Itu namanya sombong. Hakikatu al-farhi, hakikat kesenangan.
kasirun man anfaqo dana niro wadarohima. Kasiruman kebanyakan orang anfaqo itu infak atau sudah menginfakkan apa yang diinfakkan dana niro dinar orang itu menginfakkan dinarnya atau uangnya. Wadarohima lan darohim sama uang dinar sama uang dirham. Kebanyakan orang itu menginfakkan dunianya atau hartanya. Walakin man anfaqo ruha qalil. Walakin man tetapi manusia itu sedikit sekali yang menginfakkan ruhnya. Jadi qalilun itu sedikit artinya. Ar-ruha ruhnya itu banyak orang yang nyumbang masjid, nyumbang anak yatim, berbuat sosial yang banyak itu. Gampang, asal kaya itu gampang melakukan itu. Yang susah itu miskin melakukan itu. Kalau kaya itu banyak itu, nggak usah kaget. Walakin man anfaqo ruha qalilun. Tetapi yang paling orang walakin man, tetapi sedikit sekali orang yang menginfakkan dirinya atau menginfakkan badannya atau semuanya itu ruhnya yang diinfakkan, bukan harta. Al-ahmaku itu artinya bukan gila tapi akalnya kurang itu apa? Kurang saon itu apa? Kalau bahasa sini senewen. Jadi bukan gila ya. Kalau gila itu bukan ahmak namanya. Kalau gila itu beda. Jadi ahmaku itu pokoknya akalnya kurang lah. Atau akalnya pokoknya intinya akalnya kurang. Orang yang wal ahmaku utawi yang dinamakan orang yang akalnya kurang itu man orang mata yang meninggal waladahu apa anaknya man waja'ala dan menjadikan yubki menangis alaihi apa waladat atau anaknya tadi wala yubki dan tidak menangis alama ing atase perkara atau alama kepada sesuatu perkara fatahu yang meninggalkan siapa man minawu dari Allah azza wajalla. Jadi yang dinamakan stres atau senewen itu atau orang yang kurang akalnya itu adalah orang yang ketika anaknya meninggal dia menangis. Ini makanya ini kitab ini agak ngeri kadang-kadang. Coba bayangkan ketika kita punya anak terus meninggal, kita nangis apa enggak kira-kira? Nangis, normal. Tapi menurut ini itu senewen kita. Coba bayangkan. Ini mengeri kitab ini. Wala yubka alamat dan Anda tidak menangis ketika Anda meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak Anda mati Anda nangis, tapi ketika Anda meninggalkan Allah Anda tidak. Nah ini yang namanya senewen. Tapi ketika anak Anda mati Anda nangis, tapi Anda tidak meninggalkan Allah, bukan senewen. Yang dimaksud senewen adalah Anda menangis ketika anak Anda mati, tapi Anda tidak menangis ketika meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ini kejadian. Jadi orang kalau lagi kumpul nangis, tapi kalau ada berantem. Tapi ketika masih ada, kalau sudah meninggal ditangisi. Banyak kita sama orang tua kita gitu, masih ada itu kita lawan terus, tapi ketika mati ditangisi. Loh, gunanya apa Anda menangisi? Kalau ada Anda berantem terus, Anda nggak pernah nurut. Nah, itu termasuk orang yang senewen ya, Anda kurang akalnya berarti ya. Yang dimaksud orang yang kurang akal itu tadi ketika anaknya mati dia menangis, tapi ketika dia meninggalkan Allah dia tidak menangis. Faka'annahu yaqulu bilisani halati. Wah dia itu mengucap faka'annahu kayak mengkono inilah kejadian ini. Kejadian kematian anaknya itu yaqulu bilisani, dia berkata dengan lisannya, ana abki ala makana yashulani an rabbi. Saya menangis ini karena saya menyibukkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Gayanya gitu. Jadi dia kayak gayanya menangis itu karena Allah Subhanahu. Nah, padahal yang enggak. Balkana yang bagi lau al-farqu bidzalika. Mestinya dia tidak begitu. Balkana yang bagi itu artinya sebaiknya. Sebaiknya tidak begitu.
sebaiknya al-farqu bidzalik, mestinya dia bahagia atau dia senang karena anaknya sudah mati. Loh, kok begitu? Nah, mestinya dia sudah bahagia kalau anaknya mati. Wa yaqbalu ala maulahi li annahu akhudha, karena Allah sudah mengambil anaknya. Kenapa kok begitu? Karena anaknya itu adalah makana yasghuluhu anhu, karena yang menyibukkan dia dan yang melupakan dia sama Allah itu karena ada anaknya yang menyibukkan dia. Mestinya dia senang kalau anaknya mati. Kalau anaknya mati berarti dia tidak terhijab ketika mau ketemu Allah, dia tidak dihijab oleh anak. Oh, ini agak susah ini. Nah, ini harus dalam ini nanti dibahas. Ya. Wa qabihun bika wallahu a'lam bishawab. Buat dari kidang Irak, bukan kidang Indonesia tapi kidang Irak. Wal anbaru lan minyak anbar itu min bakhril hindiha, dari